Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Nurna Swasana, Program Studi Pendidikan Geografi 2021. Di sini saya akan memberikan sedikit materi mengenai angin dan alat ukurnya. Apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Faktor terbentuknya angin. Ada tiga faktor terbentuknya angin. Yang pertama adalah gradien barometris. Gradien barometris yaitu bilangan yang memperlihatkan pada perbedaan tekanan udara dari dua isobar yang jaraknya 111 km. Semakin besar gradien barometrisnya, maka semakin cepat angin itu bertiup. Kedua ada lokasi. Kecepatan angin pada khatulistiwa lebih cepat daripada kecepatan angin yang lokasinya hembusannya jauh dari khatulistiwa. Tinggi dari suatu lokasi itu juga berpengaruh terhadap faktor terbentuknya angin. Maka semakin tinggi satu tempat akan semakin kencang angin bertiup. Yang ketiga, waktu. Pada siang hari, angin bertiup lebih cepat dibandingkan dengan waktu malam hari. Faktor ini juga mempengaruhi kencangnya suatu hembusan angin. Proses terbentuknya angin. Angin terbentuk karena adanya pemuaian udara. Udara yang dipanaskan akan mengalami pemuaian dan membuat udara tersebut menjadi lebih ringan sehingga bisa bergerak naik. Udara dingin yang ada di sekitarnya juga akan bergerak menuju ke udara yang bertekanan rendah dan membuat udara menjadi lebih berat sehingga akan turun ke tanah. Di atas tanah, proses pemuaian udara tersebut akan terus terjadi sampai udara panas akan naik dan udara dingin akan turun yang mengakibatkan terjadinya arus konveksi. Nah, perlu kita ingat, jika suhu tinggi, maka tekanan yang dihasilkan adalah tekanan rendah. Sedangkan jika suhu rendah, maka tekanan yang dihasilkan akan tinggi. Udara dengan suhu tinggi akan naik, sedangkan udara dengan suhu rendah akan turun. Selanjutnya ada jenis-jenis angin. Yang pertama ada angin darat. Angin darat itu bertiup dari darat ke laut pada malam hari. Angin ini biasanya terasa sekitar pukul 8 malam hingga 6 pagi. Angin ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat menangkap ikan. Yang kedua ada angin laut. Angin laut merupakan angin yang bertiup dari laut ke darat yang terjadi pada siang hari sekitar pukul 9 sampai 4 sore. Angin ini dimanfaatkan oleh nelayan tradisional untuk pulang dari menangkap ikan. Yang ketiga ada angin lembah. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari lembah ke puncak gunung dan angin ini terjadi pada siang hari. Yang keempat ada angin gunung. Angin gunung adalah angin yang tiupannya berarah dari puncak gunung turun ke lembah yang terjadi pada malam hari. Yang kelima ada angin fauh. Angin fauh itu adalah angin yang disebut juga dengan angin jatuh, yaitu lanjutan dari proses terjadinya hujan orografis. Setelah sampai di puncak, maka angin akan turun melalui lembah-lembah yang sifatnya kering dan panas. Angin ini sifatnya merusak karena suhunya cukup tinggi, mengakibatkan banyak tanaman-tanaman mati. Di setiap daerah, nama angin ini berbeda-beda. Seperti halnya di Sulawesi Selatan dinamai dengan angin berubu. Di Deli Sumatera Utara disebut dengan angin bahorok. Dan di Papua disebut dengan angin ombrau. Selanjutnya ada angin muson barat. Angin muson barat adalah angin yang mengalir dari benua Asia ke benua Australia. Angin ini membawa banyak uap air, karena angin ini melewati perairan dan samudra. Dan angin ini mengakibatkan Indonesia mengalami musim penghujan. Selanjutnya ada angin muson timur. Angin muson timur berasal dari arah benua Australia ke benua Asia. Sifatnya kering karena melalui beberapa gurun yang mengakibatkan Indonesia mengalami musim kemarau.
Selanjutnya ada angin siklon. Angin siklon adalah pergerakan menuju tekanan udara yang minimum. Di bagian bumi utara, angin ini bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Sebaliknya, di bagian bumi selatan justru bergerak searah dengan jarum jam. Selanjutnya, angin antisiklon. Angin antisiklon adalah angin yang meninggalkan tempat bertekanan maksimum. Pergerakan angin ini di bagian utara searah dengan jarum jam, dan di bagian selatan berlawanan dengan arah jarum jam. Alat pengukur kecepatan angin. Anemometer merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kecepatan angin dan sering digunakan demi kepentingan di bidang geofisika, meteorologi, maupun stasiun perkiraan cuaca. Anemometer sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu anemos, yang berarti angin. Menurut sejarahnya, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450. Anemometer berfungsi sebagai mengukur kecepatan angin. Tidak hanya itu, fungsi lain dari anemometer yaitu dapat mengukur gas. Anemometer bisa juga dipasang di lautan dan dapat digunakan untuk mengukur ketinggian gelombang laut dengan tetap berprinsip pada kecepatan angin. Selain itu, dengan menggunakan anemometer, kita bisa mengetahui berapa tekanan udara dan arah angin. Anemometer juga berfungsi untuk memperkirakan cuaca, angin, dan juga kecepatan angin yang akan datang. Jenis-jenis anemometer. Yang pertama ada anemometer sederhana. Anemometer sederhana itu merupakan alat pengukur kecepatan angin dengan menggunakan kain atau sejenisnya yang berbentuk lingkaran memanjang atau silinder. Corong yang diikat pada tiang berdiri. Ini digunakan sebagai alat bantu mengetahui arah angin bagi para pecinta layang-layang dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada anemometer mangkok. Anemometer mangkok merupakan alat pengukur kecepatan angin yang terdiri dari 3 atau 4 mangkok yang dipasang pada ujung jari-jari berporos. Setiap mangkok pada anemometer menghadap pada arah melingkar yang sama sehingga saat tertiup angin, mereka akan berputar pada arah yang tetap. Yang ketiga ada anemometer thermal. Anemometer ini termasuk alat pengukur kecepatan angin yang dilengkapi dengan sensor khusus. Sensor ini bekerja dengan menghitung jumlah kalor yang berpindah pada daerah sekitar sensor. Panas yang berpindah dianggap atau diinterpretasikan sebagai kecepatan angin. Secara sederhana, prinsip kerja anemometer thermal mengikuti prinsip kerja tabung pilot. Cara penggunaan anemometer. Cara menggunakan anemometer yaitu posisikan anemometer dalam kondisi vertikal. Anemometer dapat dipegang atau diletakkan pada benda apapun yang membuat anemometer dapat tegak secara vertikal. Dengan cara ini, pengukuran penggunaan anemometer dapat dilakukan secara tepat. Dan untuk mendapatkan hasil yang akurat, sebaiknya letakkan anemometer pada bidang tetap berupa penyangga. Hal ini bertujuan agar anemometer dalam keadaan stabil untuk mengukur kecepatan angin. Di saat bersamaan, secara otomatis kecepatan angin akan muncul pada speedometer yang terdapat di anemometer. Anemometer dapat mengukur kecepatan angin dengan tingkat ketelitian mencapai 0,5 meter per detik. Sehingga tidak salah ya jika anemometer ini adalah gunaan alat ukur yang tepat untuk menghitung kecepatan angin. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.